Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eugenia Teresia dengan NIM 2508010753. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya menggunakan busana rumah sakit karena sedang diopname. Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan yang semakin canggih. Jika dulu korupsi dilakukan secara individual, kini banyak pelaku memanfaatkan korporasi sebagai sarana untuk menyembunyikan dan memutar uang hasil kejahatan. Struktur perusahaan sering dijadikan tameng sehingga aktor utama bersembunyi di balik direktur, nomina, ataupun perusahaan cangkang. Sayangnya, penegakan hukum selama ini masih dominan menggunakan pendekatan follow the suspect yang hanya fokus pada mengejar pelaku dan menjatuhkan hukuman penjara. Cara ini memang menghasilkan banyak vonis, tetapi sering gagal menemukan aset yang disembunyikan sehingga kerugian negara tidak pulih dan pemilik manfaat sebenarnya tetap lolos. Kondisi inilah yang membuat pendekatan follow the money menjadi sangat penting. Dengan menelusuri aliran dana, penegak hukum dapat mengetahui kemana uang hasil korupsi bergerak, siapa yang sebenarnya mengendalikan korporasi, dan bagaimana aset tersebut disamarkan. Indonesia juga telah memiliki aturan yang mendukung, mulai dari Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, Perma 13 tahun 2016, hingga kebijakan beneficial ownership. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua pertanyaan utama yang harus dijawab. Yang pertama, mengapa pendekatan follow the money diperlukan untuk mengungkap korupsi yang melibatkan korporasi? Dan yang kedua, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, dan Perma 13 tahun 2016 dapat digunakan untuk mendukung penindakan dan pemulihan aset negara. Untuk menjawab pertanyaan pertama, follow the money memiliki keunggulan karena tidak berfokus pada pelaku, tetapi pada pergerakan uang. Pendekatan ini mampu menembus transaksi berlapis, membuka jejak keuangan, dan mengungkap penerima manfaat sesungguhnya. Di banyak kasus, terbukti bahwa koruptor lebih takut kehilangan harta daripada hukuman penjara. Karena itu, menelusuri uang jauh lebih efektif untuk memutus motivasi korupsi dan memiskinkan para pelaku. Menjawab pertanyaan kedua, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat. Undang-Undang Tipikor mengakui korporasi sebagai subjek pidana, sedangkan Undang-Undang TPPU memberikan dasar untuk mengejar aset yang telah dipindahkan atau diubah bentuk. Perma 13 tahun 2016 kemudian memberikan panduan teknis mulai dari menetapkan korporasi sebagai tersangka hingga cara memeriksa perbuatan korporasi di pengadilan. Dengan aturan ini, korporasi dapat dipidana jika terbukti menerima manfaat dari kejahatan, membiarkan kejahatan berlangsung, atau tidak melakukan pencegahan. Ini membuat pembuktian lebih mudah karena penuntut tidak harus menunjukkan siapa individu yang memberi perintah. Cukup dibuktikan bahwa perusahaan menikmati keuntungan dari aliran dana hasil korupsi. Sinergi ini diperkuat dengan kebijakan beneficial ownership yang membantu mengungkap siapa pengendali sebenarnya di balik sebuah perusahaan. Jika data BO dipadukan dengan penelusuran aliran dana, tabir korporasi dapat ditembus, aktor intelektual dapat ditangkap, dan aset yang disembunyikan baik di dalam maupun di luar negeri dapat dirampas. Melalui pendekatan ini, pemberantasan korupsi tidak lagi berhenti pada menghukum pelaku individu. Negara bisa mengejar aset, membongkar jaringan yang bersembunyi di balik korporasi, dan mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.